Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Prayogo selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul normalisasi data. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Faiz dengan NIM 60324008. Kemudian ada saya sendiri, Rosila Agustina Putri dengan NIM 60324029. Selanjutnya ada Muhammad Nasril Ilham dengan NIM 60324071. Dan kemudian ada Taufikur Rahman dengan NIM 60324093. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama definisi dan aturan normalisasi, yang kedua bentuk dan langkah normalisasi, dan yang ketiga ada studi kasus 1NF, 2NF, 3NF, dan BCNF. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan definisi dan aturan normalisasi. Normalisasi data adalah proses pengorganisasian data dalam basis data agar menjadi lebih rapi, efisien, dan bebas dari duplikasi yang tidak perlu. Tujuannya itu supaya yang pertama mengurangi redundansi data, yaitu data ganda atau berulang. Yang kedua, meningkatkan konsistensi data atau data yang sama itu tidak disimpan di banyak tempat. Yang ketiga, mempermudah pemeliharaan atau update, delete, dan insert lebih aman. Yang keempat, memperjelas hubungan antar tabel dengan struktur yang logis. Yang kelima, itu menghilangkan anomali data atau masalah pada insert, update, dan hapus data. Jadi, inti dari normalisasi itu adalah sebuah tabel besar dan kompleks yang biasanya dipecah menjadi beberapa tabel kecil yang saling berhubungan lewat primary key dan foreign key. Dengan begitu, data itu tidak dapat diduplikasi dan bisa dikelola dengan lebih efisien. Selanjutnya, aturan dasar pada normalisasi data itu ada yang pertama, setiap tabel itu harus memiliki kunci utama atau primary key. Ini itu digunakan untuk mengidentifikasi tiap baris secara unik. Jadi setiap tabel itu harus memiliki primary key. Yang kedua, tidak boleh ada data ganda atau berulang, yaitu yang nantinya itu untuk menghindari duplikasi kolom atau penyimpanan data yang sama di banyak tempat. Seperti tadi, itu agar untuk mengurangi redundansi, jadi tidak boleh ada data ganda atau berulang. Nah, yang ketiga, itu data harus bersifat atomik atau 1NF, yaitu setiap kolom hanya menyimpan satu nilai, bukan kumpulan nilai. Misalnya ada matematika, IPA, itu harus dipisah dari baris atau tabel sendiri. Nah, yang keempat itu ada atribut non-key, harus bergantung sepenuhnya pada kunci utama atau 2NF, yaitu jika primary key terdiri dari beberapa kolom atau composite key, maka atribut lain itu tidak boleh hanya bergantung pada sebagian dari kunci tersebut. Jadi apabila ada composite key, itu atribut lain itu tidak boleh hanya bergantung pada sebagian dari kunci tersebut. Nah, yang kelima itu hilangkan ketergantungan transitif atau 3NF. Atribut non-key itu tidak boleh bergantung pada atribut non-key lainnya. Semuanya itu harus langsung bergantung pada primary key. Jadi yang keenam itu gunakan pemecahan tabel jika ada ketergantungan yang rumit. Yaitu lebih baik itu memecah tabel menjadi beberapa tabel agar hubungan antar tabel itu agar jauh lebih jelas dan tidak menimbulkan anomali, insert, update, dan delete.
Selanjutnya di sini ada contoh sederhana sebelum dan sesudah normalisasi. Ini contoh yang sederhananya, nanti untuk yang lebih jelasnya akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Untuk yang sebelum itu ada kolom NIM, nama, jurusan, dan dosen wali. Masalah pada kolom ini itu nama dosen dan jurusan itu bisa berulang-ulang. Apabila dosen pindah nama atau jurusan berubah, itu diperlukan banyak update baris. Nah, setelah normalisasi itu dihasilkan akan dipecah menjadi 3 tabel. Di sini ada tabel mahasiswa, tabel jurusan, dan tabel dosen. Untuk yang pertama, tabel mahasiswa dengan kolom NIM, nama, ID jurusan, dan ID dosen. Ini tuh mahasiswa hanya menyimpan identitas dan foreign key ke jurusan dan dosen. Nah, pada tabel jurusan itu ada ID jurusan dan nama jurusan yang menyimpan daftar jurusan tanpa perlu diulang di tabel mahasiswa. Yang ketiga ada tabel dosen yang berisi ID dosen dan nama dosen yang menyimpan data dosen wali sehingga tidak perlu diulang di setiap mahasiswa. Jadi ini akan memudahkan agar tidak ada terjadi redundansi. Nah, dengan adanya sebelum dan setelah normalisasi itu akan mengurangi penggandaan data. Selanjutnya ada bentuk dan langkah normalisasi data yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Taufikur Rahman. Bentuk dan langkah normalisasi data. Yang pertama ada UNF atau bentuk tidak ternormalisasi. Pada data ini belum disusun secara sistematis. Biasanya data masih mengandung pengulangan atau repeating groups dan tidak memiliki struktur relasional yang jelas. Data bisa berupa gabungan dan dari berbagai informasi dalam satu kolom atau satu baris, sehingga sulit dikelola secara efisien. Yang kedua itu ada 1NF atau First Normal Form. Dalam tahap ini, menuntut setiap atribut dari suatu tabel harus memiliki nilai atomik atau tidak boleh ada grup berulang atau array dalam satu kolom. Dengan kata lain, data harus dibagi sedemikian rupa agar setiap sel tabel hanya berisi satu nilai saja. Yang ketiga itu ada 2NF. 2NF mensyaratkan bahwa tabel harus sudah dalam 1NF dan semua atribut non-kunci harus sepenuhnya bergantung pada primary key, bukan hanya sebagian dari primary key. Yang keempat itu ada 3NF. Pada 3NF tidak boleh ada ketergantungan transitif antara atribut non-kunci terhadap primer. Artinya, setiap atribut non-kunci hanya boleh bergantung langsung pada primary key, bukan melalui atribut lain. Terus yang terakhir ada BCNF. BCNF adalah versi lebih kuat dari 3NF. Aturan normalisasi ini memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel harus bergantung pada kunci atau key tabel tersebut. Selanjutnya, contoh langkah normalisasi data. Di sini ada tabel UNF yang berisi ID pesanan, nama pelanggan, produk, dan jumlah. Pada kolom produk dan jumlah berisi nilai ganda atau tidak atomik. Untuk langkah normalisasi data yang pertama yaitu 1NF, kita harus pecah data produk dan jumlah supaya setiap kolom hanya berisi nilai tunggal atau atomik. Pada tabel di bawah, pada kolom produk, sabun, pasta, sikat, sampo sudah menjadi nilai atomik atau nilai tunggal setiap barisnya. Begitu juga di kolom jumlah 2, 1, 1, 1 itu sudah menjadi nilai tunggal atau nilai atomik. Selanjutnya langkah yang kedua itu 2NF.
kita harus mengidentifikasi dulu primary key dari tabel tadi, yaitu primary key-nya itu kombinasi antara ID pesanan dan produk. Untuk masalah pada tabel 1NF tadi itu, nama pelanggan bergantung hanya pada pesanan, bukan seluruh primary key. Jadi terjadi partial dependency atau ketergantungan parsial. Solusinya, kita pisahkan tabel menjadi dua, yaitu tabel pesanan yang berisi kolom ID pesanan dan nama pelanggan, dan tabel detail pesanan yang berisi ID pesanan, produk, dan jumlah. Langkah selanjutnya yaitu 3NF. Dalam 3NF, kita harus menghapus transitive dependency atau kolom non-primary key, tidak boleh bergantung pada kolom non-primary key lainnya. Kita cek di tabel pesanan. Tidak ada kolom non-primary key yang bergantung pada non-primary key. Begitu juga di kolom detail pesanan. Tidak ada kolom non-primary key yang bergantung pada kolom non-primary key. Jadi, tidak ditemukan transitive dependency. Maka, struktur sudah memenuhi 3NF. Jadi, tidak ada perubahan struktur dari 2NF ke 3NF dalam contoh ini. Untuk langkah yang terakhir yaitu BCNF. Dalam BCNF, semua determinan atau penentu nilai harus merupakan kandidat K. ID pesanan adalah kandidat K di tabel pesanan, sedangkan ID pesanan dan produk adalah kombinasi primary key di detail pesanan. Jadi, tidak ada determinan yang bukan kandidat K, maka sudah termasuk BCNF juga. Selanjutnya pada penjelasan studi kasus UNF, 1NF dan 2NF yang akan dijelaskan oleh Mas Nasril Ilham. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus yaitu terkait data mahasiswa yang mengandung atribut NIM, nama mahasiswa, dosen, nama mata kuliah, nilai, alamat, kode mata kuliah, dan NIDN yang masih belum ternormalisasi atau bisa disebut UNF atau Unnormalized Form. Adapun yang menjadi ciri-ciri daripada UNF itu yang pertama yaitu kolom mengandung nilai ganda atau multivalue, di mana di dalam satu kolom itu menyimpan lebih daripada satu nilai. Misal ada kolom hobi, di mana di dalam kolom hobi itu mengandung dua nilai yaitu memasak dan menyanyi. Terus yang kedua yaitu adanya redundansi data yang tinggi, di mana data diulang-ulang karena tidak ada pemisahan entitas. Terus yang ketiga itu tidak ada primary key yang jelas, belum ada kombinasi atribut yang unik yang benar-benar bisa mengidentifikasi tiap baris secara konsisten. Terus yang keempat yaitu masalah anomali data, di mana rentan terjadi anomali saat kita melakukan operasi insert, update, dan delete data. Nah, terus analisis masalah yang ada pada tabel data mahasiswa, kenapa data ini masih dalam bentuk UNF. Yang pertama itu di dalam kolom masih terdapat nilai dalam bentuk multivalue atau lebih daripada satu nilai, seperti dalam kolom dosen, nama mata kuliah, terus kode mata kuliah, dan NIDN. Terus yang kedua itu masih ada redundansi data, di mana nama mahasiswa dan alamat berulang setiap kali mahasiswa itu mengambil lebih daripada satu mata kuliah. Contohnya Andi dengan NIM 001 itu muncul dua kali hanya karena mengambil dua mata kuliah. Terus yang ketiga yaitu adanya anomali data. Insert anomali, tidak bisa menambahkan data mahasiswa baru tanpa langsung memasukkan data mata kuliahnya. Terus yang kedua itu update anomali. Jika alamat seorang mahasiswa berubah, maka semua record terkait data tersebut itu harus diubah satu persatu. Terus yang selanjutnya yaitu delete anomali. Jika semua mata kuliah seorang mahasiswa itu dihapus, maka data dari mahasiswa tersebut juga ikut terhapus atau hilang. Karena tabel mahasiswa tadi masih dalam bentuk UNF dengan adanya kolom yang mengandung multivalue seperti dosen, kode mata kuliah, dan IDN, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengubahnya ke dalam bentuk normalisasi yang pertama atau first normal form. Nah, first normal form ini adalah langkah pertama dalam normalisasi data untuk menghilangkan repeating group atau kelompok yang berulang. Misalnya di dalam sebuah tabel itu di baris pertama dan baris ketiga itu mengandung nilai yang sama, nah itu harus dihilangkan. Dan kita harus memastikan setiap kolom di dalam tabel itu harus atomik atau hanya memiliki satu nilai saja.
Terus adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam satu NF atau first normal form itu yang pertama, setiap kolom itu harus memiliki nilai atomik atau tidak boleh multi-value. Terus yang kedua, itu setiap record harus memiliki primary key yang unik dan jelas. Terus yang ketiga, itu tidak ada grup data yang berulang atau no repeating group. Jadi tidak boleh ada kolom yang memiliki nilai ganda atau array. Nah, terus perubahan yang harus dilakukan supaya tabel data mahasiswa ini bisa menjadi dalam bentuk normalisasi data yang pertama, itu kita harus memecah atribut yang bernilai ganda tadi atau multi-value itu menjadi baris yang terpisah. Nah, di dalam baris yang pertama itu kan nilainya nim mahasiswa 001, terus nama mahasiswa Andi, terus dosennya itu Rudi dan Citra. Nah, ini kan masih multi-value, terus nama mata kuliahnya juga, terus nilainya juga masih multi-value, terus kode mata kuliah dan NITN. Nah, ini kita harus bikin baris yang baru. Jadi nanti pada baris yang pertama itu hanya berisi satu nilai. Jadi nilainya itu nanti cuma 001, nama mahasiswanya Andi, dosennya itu hanya Rudi, terus mata kuliahnya itu hanya basis data, terus nilainya itu hanya A, terus alamatnya Tegal, terus kode mata kuliahnya itu hanya MK01, terus NITE-nya juga itu hanya DO01. Nah, pada baris yang terpisah atau baris yang baru, misal di baris yang kedua, nah itu NIM-nya itu berarti 001, terus nama mahasiswanya itu Andi, terus dosennya itu berarti Citra, nah terus nama mata kuliahnya itu algoritma, nah terus nilainya itu B+, nah alamatnya itu sama Tegal, terus kode mata kuliahnya MK02, nah terus NITE-nya itu DO02. Jadi semua baris yang ada di tabel itu menghasilkan data yang atomik atau tidak mengandung nilai ganda. Jadi semuanya itu hanya memiliki satu nilai di dalam satu sel. Nah, ini merupakan bentuk konservasi dari anormalized form ke dalam first normal form. Nah, di tabel yang atas itu anormalized form, di mana tadinya di dalam tabel itu kan hanya ada 3 baris. Nah, yang bawahnya itu first normal form, di mana merupakan bentuk daripada pemecahan baris yang pertama menjadi baris yang terpisah, sehingga ini kan yang tadinya cuma 3 baris menjadi 4 baris, supaya data-data yang bernilai ganda itu menjadi atomik. Nah, setelah tabel memenuhi bentuk normalisasi data yang pertama, maka langkah berikutnya adalah kita perlu melakukan normalisasi data ke dalam bentuk normalisasi data yang kedua, di mana second normal form ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan parsial yang ada pada bentuk normalisasi data yang pertama. Nah, ketergantungan parsial itu adalah sebuah atribut non-primary key yang hanya bergantung kepada sebagian primary key atau komposit primary key. Jadi atribut yang tidak bergantung pada primary key itu disebut ketergantungan parsial. Nah, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan normalisasi data yang kedua, yaitu tidak adanya ketergantungan parsial pada primary key. Terus yang kedua itu dia harus memenuhi bentuk normal form yang pertama. Terus yang ketiga, di sini di dalam tabel data mahasiswa kita menggunakan komposit primary key atau primary key gabungan, yaitu gabungan daripada primary key NIM dan kode mata kuliah. Karena di sini mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, begitupun sebaliknya, satu mata kuliah bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Nah, masalah yang masih ada pada tabel normal form, first normal form, yaitu yang pertama masih ada redundansi data mahasiswa, di mana pada kolom nama mahasiswa dan alamat data itu akan diulang untuk setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa yang sama. Terus yang kedua itu adanya ketergantungan parsial, di mana nama mahasiswa dan alamat itu hanya bergantung pada NIM, bukan pada kombinasi primary key atau gabungan primary key, yaitu NIM dan kode mata kuliah. Terus nama mata kuliah dan NITN itu hanya bergantung pada kode mata kuliah, bukan pada primary key gabungan NIM dan kode mata kuliah. Jadi terus apa yang harus dilakukan itu kita perlu memecah tabel menjadi beberapa tabel berdasarkan pada ketergantungannya masing-masing. Dari tabel mahasiswa itu dapat dipecah menjadi 4 tabel. Yang pertama itu tabel mahasiswa, terus yang kedua itu tabel mata kuliah, yang ketiga itu tabel nilai, dan yang keempat itu tabel dosen. Nah, pada tabel yang pertama yaitu tabel mahasiswa, yaitu berisi NIM sebagai atribut primary key, terus nama mahasiswa sebagai atribut non primary key, terus alamat sebagai atribut non primary key. Nah, kenapa tabel mahasiswa ini perlu dipecah? Yang pertama itu adanya ketergantungan parsial, di mana atribut
Nama mahasiswa dan alamat itu hanya bergantung pada sebagian primary key, yaitu primary key name. Terus yang kedua itu tabel mata kuliah. Nah, di dalam tabel mata kuliah ini ada kode mata kuliah sebagai atribut primary key, terus nama mata kuliah sebagai atribut non primary key, dan yang ketiga yaitu NIDN sebagai atribut foreign key. Nah, alasan kenapa tabel mata kuliah ini perlu dipecah yang pertama itu karena adanya ketergantungan parsial antara atribut nama mata kuliah dan NIDN yang hanya bergantung pada sebagian primary key, yaitu primary key kode mata kuliah. Nah, yang kedua, jika tidak dipisah, maka nama mata kuliah dan dosen akan berulang setiap kali mahasiswa berbeda itu mengambil mata kuliah yang sama, sehingga perlu adanya pemecahan tabel. Terus yang ketiga yaitu tabel nilai, di mana tabel nilai ini berisi atribut name dan kode mata kuliah sebagai komposit primary key, terus atribut nilai sebagai atribut non primary key. Nah, alasan tabel ini dipecah yaitu karena adanya relasi antara mahasiswa dan mata kuliah yang harus tetap dipertahankan, karena atribut nilai ini kan memang bergantung pada komposit primary key yaitu name dan kode mata kuliah, sehingga tidak ada ketergantungan parsial. Terus yang keempat yaitu tabel dosen, di mana tabel ini berisi NIDN sebagai primary key dan dosen sebagai atribut non primary key. Nah, alasan kenapa tabel ini dipecah yaitu karena adanya ketergantungan transitif, yaitu ketergantungan yang dimana di dalam atribut nama dosen, dimana atribut nama dosen ini tidak ada ketergantungan secara sepenuh kepada komposit primary key, sehingga atribut ini tuh tidak bergantung pada komposit primary key sama sekali, sehingga perlu dipecah. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi data 3NF. Dalam normalisasi data 3NF terdapat sebuah aturan. Yang pertama, sudah dalam atau memenuhi aturan 3NF. Yang kedua, tidak boleh ada ketergantungan transitif, di mana ketergantungan transitif merupakan hubungan ketergantungan tidak langsung antara komponen dengan atribut ataupun atribut yang lain. Konsep ini terjadi ketika satu atribut bergantung pada atribut yang lain. Misal gini, ada sebuah atribut kedua itu memiliki ketergantungan terhadap atribut ketiga, maka secara otomatis pula atribut pertama itu memiliki ketergantungan juga pada atribut ketiga. Jadi konsep ini bergantung pada ketika ada satu atribut bergantung pada atribut yang lain, maka semuanya akan memiliki ketergantungan. Terus pada PPT kali ini dalam normalisasi data 3NF ada sebuah sebelum perubahan ke 3NF. Mari kita bedah satu-satu. Dalam subtabel mahasiswa ini merupakan normalisasi data dari 2NF. Terus tabel mata kuliah, di mana dalam tabel mata kuliah ini masih memiliki sebuah ketergantungan, yaitu antara di dalam tabel NIDN. Terus ada tabel dosen, ada tabel nilai relasi mahasiswa dan mata kuliah. Sebelum kita masuk ke perubahan, mari kita lihat perubahannya terlebih dahulu. Pada tabel mahasiswa, di sini terdapat sebuah relasi antara NIM, nama mahasiswa, dan alamat. Pada 3NF ini tidak ada perubahan. Terus ada tabel mata kuliah, di mana atribut NIDN itu dipisahkan karena ia memiliki sebuah ketergantungan transitif. Jadi tabel NIDN itu dipisahkan dari tabel mata kuliah. Terus ada tabel dosen itu tetap sama, tidak ada perubahan karena hanya menyimpan nilai info dosen. Terus di sini ada tabel baru mengajar. Tabel baru mengajar ditambahkan untuk merepresentasikan relasi antara dosen dan mata kuliah. Dan yang terakhir ada tabel nilai relasi mahasiswa ke mata kuliah. Dalam kasus ini, tabel ini tidak memiliki perubahan. Baik, kita lanjut. Pada PCNF atau Voice Code Normal Form itu memiliki juga sebuah aturan layaknya normalisasi data yang lain. Yang pertama, aturan pertama, sudah dalam bentuk 3NF atau sudah memenuhi 3NF. Untuk setiap fungsional dependensi X ke Y, himpunan atribut X harus merupakan super key atau kandidat key. Artinya, dalam kasus PCNF itu tidak boleh ada determinan yang bukan super key.
fokus BCNF lebih ketat dibanding 3NF karena semua ketergantungan harus berasal dari kunci kandidat. Sebelum masuk ke tahap BCNF, kita akan menganalisis sebuah permasalahan pada tabel di 3NF. Di sini terdapat tabel sebelum perubahan, yaitu ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, tabel mengajar, dan tabel nilai relasi mahasiswa ke mata kuliah. Mari kita cek di setiap tabel hasil 3NF. Pada tabel mahasiswa, terdapat sebuah NIM, nama mahasiswa, dan juga alamat. Pada aturan BCNF, atribut X itu harus merupakan super key, di mana pada tabel mahasiswa ini, NIM merupakan sebuah primary key, jadi dia tidak ada mengalami permasalahan. Pada kasus BCNF, tabel mahasiswa ini tetap. Terus ada tabel dosen, di mana tabel dosen itu menyimpan NIDN dan juga dosen. NIDN di sini primary key. Jadi pada BCNF itu tidak ada perubahan. Terus ada tabel mata kuliah, kode mata kuliah, dan nama mata kuliah. Itu kode mata kuliah merupakan sebuah primary key, maka pada kasus dari 3NF itu sudah memenuhi BCNF. Maka pada tabel ini tidak akan ada mengalami perubahan juga. Terus ada tabel mengajar. Tabel mengajar yaitu dalamnya terdapat kode mata kuliah dan NIDN. Dikarenakan NIDN dan kode mata kuliah merupakan sebuah primary key gabungan, maka mereka tidak ada determinan lain yang bukan super key. Berarti bisa dikatakan tabel mengajar juga aman, tidak ada perubahan. Terus ada tabel nilai, di mana di dalamnya terdapat kode mata kuliah dan juga NIM kode mata kuliah dan juga nilai. Di sini terdapat primary key gabungan, yaitu NIM. NIM merupakan primary key dari tabel mahasiswa, dan sedangkan kode mata kuliah merupakan primary key dari tabel mata kuliah. Jadi bisa dikatakan nilai itu bergantung pada kombinasi tersebut, tidak pada sebagian. Karena ia memiliki sebuah super key dan bergantung pada kombinasi primary key, maka pada tabel nilai ini aman, tidak akan mengalami perubahan. Pada kasus kali ini, kasus BCNF, pernyataan perubahan dari normalisasi data 3NF ke BCNF itu tidak ada perubahan struktur tabel. Karena apa? Karena semua fungsional dependensi atau ketergantungan transitif dependensi sudah memiliki determinan berupa super key ataupun primary key gabungan. Jadi dengan kata lain, hasil normalisasi 3NF itu sudah setara dengan BCNF pada kasus kali ini. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.